Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wa ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasul kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, kepada para ulama ahlus sunnah wal jamaah, dan kepada kita semua yang berusaha mengikuti jejak beliau dengan baik. Mudah-mudahan kita bersama digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk golongan orang-orang yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahmatullah, jamaah kajian Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah, dapat menambah ilmu, wawasan, iman, takwa, serta mempererat ukhuwah Islamiyah kita. Amin ya rabbal alamin. Ihwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dari tafsir As-Sa'di pada surah Al-Mu'minun, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tafsir dari mulai ayat 63 surah Al-Mu'minun dan terakhir kemarin sampai pada ayat yang ke-70. Nah, barakallahu fikum. Maka insyaallah malam hari ini kita akan lanjut pada ayat yang ke-71. Barakallahu fikum. Silakan ditampilkan ayat yang ke-71. Yani walau ittaba'al haqq ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh. Tafsir As-Sa'dinya ditampilkan. Ayat 71 Al-Mu'minun sudah. 71 pencet. Kemudian tafsirnya sudah dipencet As-Sa'di. Sudah. Kemudian di scroll ke bawah. Paling bawah. Terus pada coba diperbesar tulisannya. Ke bawah, scroll ke bawah.
Terus terus jangan cepat-cepat. Ke atas terus ke atas. Itu terus ini walau ittaba'al haqqa. Sudah? Baik, barakallahu fiik. Silakan jika ada yang mau membaca dari walau ittaba'al haqq. Tengah-tengah, Pak. Ini loh, Pak. Tengah-tengah bagian kiri. Monggo lanjut dibaca. Silakan dibaca. Sampai bawah terus. Paling bawah. Nah itu. Nah, diperbesar. Silakan dibaca. Barakallahu fiik. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, dan sekiranya al-haq, kebenaran itu mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Ya, ini adalah yakni bantahan terhadap orang yang mengatakan, yakni pada keterangan sebelumnya, lima lam yakunil haqqu muwafiqan li ahwaihim. Kenapa kebenaran itu tidak disesuaikan saja dengan hawa nafsu mereka? Li ajli an yu'minu wa yusri'ul inqiyad. Supaya kebenaran itu bisa lebih segera diterima dan lebih segera diikuti. Ya,
Ini ada anggapan seperti itu. Maka dijawab oleh Allah, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum. Sekiranya kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu mereka, maka la fasadatis samawati wal ardu. Niscaya akan rusak, akan hancur langit dan bumi ini. Wa wajhu dzalika anna ahwa'ahum muta'alliqatun bidzulmi wal kufri wal fasadi minal akhlaqi wal a'mali. Alasannya kenapa? Anna ahwa'ahum, bahwasannya hawa nafsu mereka muta'alliqatun bidzulmi, pasti berkaitan dengan kezaliman. Hawa nafsu manusia secara umum itu pasti berkaitan dengan kezaliman, wal kufri, kekufuran, wal fasadi, kerusakan, minal akhlaqi wal a'mali, dari akhlak dan amalan-amalan. Jadi bagaimana al-haq itu mengikuti hawa nafsu, sedangkan hawa nafsu itu pasti terkait dengan kezaliman, kekufuran, kerusakan. Harusnya hawa nafsu yang mengikuti kebenaran, bukan sebaliknya, bukan kebenaran mengikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu pasti berkaitan dengan kezaliman, kekufuran, kerusakan, kejelekan akhlak dan amalan. Falawittaba'al haqqu ahwa'ahum, sekiranya kebenaran itu harus mengikuti hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ardu, niscaya langit ini dan bumi ini akan rusak. Kenapa? Li fasadit tasarrufi wa tadbiril mabni 'ala zulmi wa 'adamil adli. Li fasadit tasarruf, karena rusaknya pengaturan, wa tadbir, dan pengelolaan, al mabni 'ala zulmi, yang dibangun di atas kezaliman, wa 'adamil adli, dan ketiadaan keadilan. Kenapa bumi dan langit ini bisa hancur, bisa rusak kalau mengikuti hawa nafsu? Karena langit dan bumi ini jika diatur atau dikelola dengan kezaliman, dengan ketiadaan keadilan atau tidak adil, maka rusak. Padahal hawa nafsu itu pasti tadi muta'alliqah, berkaitan dengan kezaliman, ketidakadilan dan seterusnya. Bagaimana bumi dan langit ini diatur dengan hawa nafsu, maka yang ada bumi dan langit ini akan hancur, akan rusak. Makanya Allah berfirman, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardu. Sekiranya kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, maka bumi dan langit ini akan hancur, akan rusak. Fasamawatu wal ardu, langit dan bumi, mastaqamata, keduanya tidak akan tegak, illa bil haqqi wal adli, kecuali dengan al-haq, kebenaran, wal adli, dan keadilan. Jadi langit dan bumi ini bisa tegak, bisa tenang, bisa nyaman, bisa tentram kalau dibangun di atas al-haq wal adl, kebenaran dan keadilan. Maka iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika bumi ini ada bencana, ada kegoncangan, ada adab dari Allah, maka perlu introspeksi bahwasannya ada padanya kezaliman, ada padanya ketidakadilan, ada padanya kekufuran, ada padanya yakni pengaturan pengelolaan dengan
yakni hawa nafsu. Bal atainahum bidzikrihim, sebenarnya, bahkan sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka peringatan bagi mereka. Ai bihadzal Qur'an, maksudnya dengan Al-Qur'an. Padahal sudah datang peringatan kepada mereka berupa Al-Qur'an, al-mudzakkiri lahum, yang berisi peringatan terhadap mereka, bikulli khairin, pada semua kebaikan. Di dalam Al-Qur'an itu kebaikan apa yang tidak ada di dalamnya? Semuanya ada, semuanya disebutkan. Semua yang khair, semua yang baik ada di dalam Al-Qur'an. Alladzi bihi fakhruhum wa syarafuhum, yang mana dengan Al-Qur'an itu fakhruhum wa syarafuhum, mendapatkan mereka itu fakhruhum, kemuliaan, wa syarafuhum, dan kehormatan. Hina yaqumuna bihi, ketika mereka mau mengamalkannya, menegakkannya. Ketika mau menegakkan Al-Qur'an, mau mengamalkan Al-Qur'an, mau melaksanakan isi Al-Qur'an, maka dengan Al-Qur'an itu apa? Fakhruhum wa syarafuhum, mereka memperoleh kemuliaan, mereka memperoleh kehormatan. Wa yakununa bihi sadatan nas, dan mereka menjadi bihi, maksudnya dengan mengamalkan Al-Qur'an itu sadatan nas, pemimpin-pemimpin bagi manusia. Ketika kita mengamalkan Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an, maka secara otomatis dia akan menjadi sadatan nas, pemimpin-pemimpin bagi manusia. Fahum an dzikrihim mu'ridun, namun mereka dari peringatan tersebut mu'ridun, mereka berpaling. Syaqawatan minhum, mereka enggan, mereka merasa tidak mau, atau mereka merasa memiliki penolakan terhadapnya, terhadap peringatan tersebut. Wa adama taufiqin, dan ketiadaan taufik padanya, bimbingan Allah. Nasullah fanasiyahum, mereka telah melupakan Allah. Nasullah, mereka telah melupakan Allah. Fanasiyahum, lalu Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Karena berhubung mereka lupa sama Allah, mereka melupakan Allah, Allah jadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri. Nasullah fa'ansahum anfusahum, nasullah, mereka sudah melupakan Allah. Fa'ansahum anfusahum, lalu Allah jadikan lupa mereka itu terhadap diri mereka sendiri. Fal Qur'anu wa man jaa'a bihi a'zamu ni'matin saqahallahu ilaihim. Fal Qur'anu, maka adapun Al-Qur'an, wa man jaa'a bihi, dan siapa saja yang mau mendatanginya, maksudnya mau membacanya, mau mengamalkannya, ini adalah a'zamu ni'matin, adalah sebesar-besarnya nikmat, saqahallahu ilaihim, yang Allah berikan terhadap mereka. Maka bersyukur kita ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, punya kesempatan membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, karena ini adalah a'zamu ni'matin, adalah sebesar-besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Falam yuqabiluha illa birraddi wal i'radi. Falam yuqabiluha, namun mereka tidak mau menerimanya, yakni orang kafir tersebut, illa birraddi wal i'radi, melainkan
Yang ada hanyalah ar-raddi wal i'rad, penolakan dan keberpalingan. Fahal ba'da hadzal hirmani hirmanun, maka adakah setelah hadzal hirmani, kehilangan ini, hirmanun, ada kehilangan. Maksudnya apa? Maka fahal ba'da hadzal hirman, apakah ada kehilangan yang melebihi kehilangan daripada kehilangan ini? Maksudnya kehilangan nikmat berupa Al-Qur'an. Fahal ba'da hadzal hirmani hirmanun, adakah kehilangan yang lebih parah, ya, yang lebih besar daripada kehilangan nikmat Al-Qur'an ini? Wa hal yakunu wara'ahu illa nihayatul husrani, dan apakah ada di belakang itu illa nihayatul husrani, kecuali melainkan nihayatul husrani, akhir yang merugikan. Tidak ada di belakang kehilangan dari nikmat Al-Qur'an itu melainkan yang ada hanyalah al-husran, kerugian. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi ya, pentingnya kita terus bersyukur kepada Allah karena kita semua masih ya bisa memiliki kesempatan untuk membaca Al-Qur'an ya. Kalau orang kafir, orang yang tidak mau membaca Al-Qur'an ini, dia telah kehilangan nikmat yang paling besar. Dan tidak ada kehilangan nikmat yang lebih besar daripada kehilangan nikmat membaca Al-Qur'an. Dan ketahuilah bahwasannya akhir dari kehilangan dari nikmat membaca Al-Qur'an itu adalah kerugian, yakni kerugian di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Kemudian kita lanjut ke ayat yang ke-72. Saya talqin terlebih dahulu. Silakan ditampilkan ayat 72. Taib. Kalau waktunya cukup kita bahas 3 ayat, 72, 73, 74 ya. Saya talqin. Silakan ditampilkan ayat 72, mungkin diperbesar tulisannya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am tas'aluhum kharjan فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. Langsung pencet ayat yang 73. Pencet ayat yang ke-73. Nah. Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim. Wa innal ladzina la yu'minuna bil akhirati 'anis sirati lanakibun. Taib, barakallahu fiik. Silakan dibaca.
terjemahannya ayat 72 sampai 74. Barakallahu fiik. Apakah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu itu lebih baik, karena Dia pemberi rezeki yang terbaik. Dan sungguh engkau pasti telah menyuruh kepada mereka jalan yang lurus. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat benar-benar telah menyimpang jauh dari jalan yang lurus. Baik, barakallahu fikum. Silakan dibaca tafsirnya. Baik, cukup. Barakallahu fikum. Pada ayat yang ke-72, am tas'aluhum ya. Di sini pakai kharjan ya, bukan ajran. Am tas'aluhum kharjan. Apakah kamu wahai Muhammad meminta kepada mereka itu kharjan, yakni upah atau imbalan? Ya. Apakah kamu wahai Muhammad meminta kepada mereka, yakni mereka orang-orang yang kamu seru kepada Islam itu, imbalan atau upah? Fa kharaju rabbika khairun, maka ketahuilah bahwasannya upah dari Tuhanmu itu khair, lebih baik. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Bagaimana tafsirnya? Ai, maksudnya, au mana'ahum min ittiba'ika ya Muhammad, ataukah yang menghalangi mereka dari mengikutimu wahai Muhammad, annaka tas'aluhum 'alal ijabati ajran, bahwasannya kamu minta kepada mereka alal ijabah, dari jawaban atas seruanmu terhadap mereka itu ajran, imbalan. Maksudnya apa? Apakah yang menghalangi mereka itu tidak mau menerima dakwahnya Nabi Muhammad itu karena Nabi Muhammad minta imbalan? Apakah seperti itu? Fahum mim maghrami muthqalun, sehingga mereka merasa terbebani, ya, sehingga mereka merasa terbebani untuk menerima Islam itu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad minta imbalan. Apakah seperti itu? Yatakallafuna min ittiba'ika, mereka merasa keberatan dari mengikutimu. Bisa babi ma ta'khudhu minhum minal ajri wal kharaj, karena sebab apa yang kamu ambil dari mereka itu minal ajri, dari upah, wal kharaj, dan imbalan atau pungutan. Apakah seperti itu? Laisal amru kadzalik, bukan seperti itu perkaranya. Laisal amru kadzalik, bukan seperti itu perkaranya. Maksudnya faktanya bukan seperti itu. Faktanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minta kharaj.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah minta upah dari dakwahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan tidak mau mengambil, memaksa mengambil, tidak minta dan tidak mengambil. Fa kharaju rabbika khairu wa huwa khairur raziqin. Maka ketahuilah bahwasanya balasan Tuhanmu khair, itu lebih baik dan yang terbaik. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Wa hadza kama qala al-anbiya'u li umamihim. Yang seperti ini sebagaimana juga diucapkan oleh al-anbiya, para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat mereka. Semuanya sama dan senada. Apa ucapan para nabi-nabi terdahulu terhadap umat-umat mereka? Ya qaumi la as'alukum alaihi ajran in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian itu ajron, imbalan, upah. In ajriya illa 'ala Allah. Ketahuilah sesungguhnya upahku, balasanku itu hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai maksudnya laisu yad'unal khalqa tam'an fima yusibuhum minhum minal amwal. Laisu, mereka bukanlah, yakni para nabi itu bukanlah yad'unal khalqa, berdakwah kepada manusia tam'an, karena tamak, fima yusibuhum minhum minal amwal, dari banyak-banyak mendapatkan harta, meraih harta, bukan. Jadi para nabi itu semuanya berdakwah itu bukan untuk banyak-banyakan harta, bukan. Wa innama yad'una nushan lahum, dan ketahuilah sesungguhnya mereka itu berdakwah, para nabi itu berdakwah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nushan lahum, untuk menasehati mereka. Tujuannya nushan, untuk menasehati, yang ngajari, menasehati. Wa tahsilan limasalihihim, dan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka. Jadi mindsetnya para nabi itu, bagaimana saya bisa menasehati umat, bagaimana saya bisa mewujudkan kemaslahatan bagi umat. Bal kana ar-rusulu ansaha lil khalqi min anfusihim. Bahkan yang ada adalah Rasul itu lebih sering menasehati terhadap manusia daripada terhadap diri mereka. Saking apanya? Saking semangatnya mereka mengajak orang lain. Fajazahumullah an umamihim khairal jaza. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas mereka, para nabi yang telah berdakwah terhadap umat mereka, khairal jaza, dengan sebaik-baik balasan. Wa razaqanal iktida, dan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kita al-iktida, untuk mentauladani bihim, terhadap mereka para nabi, fi jami'il ahwal, pada semua keadaannya. Kurang berapa menit nih? Kurang berapa menit? 5 menit. Ini kalau dilanjutkan panjang. Fadhal, tanya jawab saja nggih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bacakan pertanyaan dari jamaah ikhwan,
Tadi ada bisikan katanya jamaah perempuan juga dikasih waktu untuk bertanya katanya. Monggo. Namun ini saya bacakan dulu pertanyaan dari jamaah. Jamaah Ikhwan. Ikhwan ini. Sudah beberapa tahun ini saya mengikuti kajian sunnah, dan kedepannya saya ingin belajar bagaimana cara membaca Al-Quran atau membaca kitab dengan baik dan benar. Qadarullah, di kampung kami di masjid itu ada sebuah kajian yang mengajarkan tentang itu, Ustaz. Yang jadi masalah adalah gurunya atau ustadznya itu berbeda manhaj dengan kita. Berarti masjidnya ada di kampung kami. Maka dari itu kami mohon nasihat dari Ustadz, apakah boleh saya mengambil ilmu dari guru yang berbeda manhaj? Karena seringkali ada nasihat dari para Ustadz, berhati-hatilah dalam mencari guru. Mohon penjelasan Ustadz atas jawabannya. Kami mengucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi pertanyaannya, ceritanya ikhwan ini sudah mulai semangat di dalam belajar Islam, sudah hijrah ya, dari keadaan yang dulu kurang baik menjadi lebih baik. Dari yang dulu belum mengerti sunnah-sunnah Rasul, sekarang lebih senang, lebih semangat di dalam mengamalkan sunnah-sunnah Rasul. Mungkin itu yang dimaksud ya. Jadi bukan yakni hijrah dari kekufuran menuju muslim. Dari dulu sudah muslim, cuma semangatnya di dalam mengamalkan sunnah kurang, atau kejahilannya dulu terhadap ya ajaran Islam sehingga minim sekali di dalam mengamalkan sunnah. Ternyata setelah dipelajari sunnah-sunnah Rasul itu banyak, ajaran-ajaran Rasul masih banyak yang belum dikerjakan. Akhirnya dia punya semangat untuk mengamalkan sunnah. Ini bagus, harus diapresiasi, harus kita dukung. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertama kita apresiasi, kita doakan mudah-mudahan beliaunya diberikan keistiqomahan. Selanjutnya ada keinginan dari beliaunya untuk mempelajari Al-Quran. Ini bagus ya, karena memang ilmu yang terbaik untuk kita pelajari terlebih dahulu adalah Al-Quran ya. Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kitab induk kita ya. Nanti di dalam Al-Quran itu ada ajaran tauhid, ada akidah, ada keimanan ya, ada permasalahan ibadah, ada permasalahan akhlak dan lain sebagainya. Ini bagus ya. Mungkin dari dasar yakni mulai dari membaca Al-Quran, bagaimana membaca Al-Quran yang benar, sambil lalu memahami isinya. Ini butuh bimbingan guru ya, membaca Al-Quran dan lain sebagainya semuanya butuh bimbingan guru. Begitu juga bahasa Arab ya. Tadi juga ada semangat ingin belajar bahasa Arab, maka nasihat kami sebaiknya bertahap. Belajar itu jangan semuanya langsung dipelajari, akhirnya nanti tidak dapat apa-apa. Sama seperti kita makan, semuanya mau dimakan, akhirnya baru makan dikit sudah kenyang karena terbatas perut kita. Akhirnya ini tidak dapat, ini tidak dapat, itu tidak dapat, tidak sampai selesai semua. Maka sebaiknya fokus dulu kepada Al-Quran ya. Nanti jawabannya saya lanjutkan setelah adzan. Barakallahu fikum. Diadzani dulu.
Tayyib, barakallahu fikum. Ada ucapan Ibnu Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Maka fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka hendaknya kalian memperhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi ilmu agama itu secara umum itu adalah agama itu sendiri. Maka hendaknya kita memperhatikan dari siapa kita mengambil ilmu tersebut. Barakallahu fikum. Ya. Jadi semua ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama itu adalah agama itu sendiri. Maka kita tidak boleh sembarangan di dalam mengambil ilmu. Di dalam masalah ilmu dunia saja kita harus belajar kepada ahlinya. Kita ingin belajar matematika harus kepada yang ahli matematika. Kita ingin belajar bahasa Inggris harus kita belajar kepada yang ahli bahasa Inggris, supaya kita tidak disesatkan. Lalu bagaimana dengan membaca Al-Quran dan bahasa Arab? Tayyib, barakallahu fikum. Adapun membaca Al-Quran dan bahasa Arab ini ihtimalaini. Ada dua ihtimal, dua kemungkinan. Untuk yang bahasa Arab, kemungkinan pertama dipakai untuk urusan dunia. Ada orang belajar bahasa Arab itu bukan untuk agama, ada. Ya. Kemudian ada juga yang belajar bahasa Arab untuk baca kitab para ulama dan seterusnya. Ada juga membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran untuk urusan dunia, hanya biar pintar baca saja. Dan ada juga yang memang untuk terkadang banyak contoh-contoh di dalam membaca Al-Quran itu yang ketika contoh tersebut itu disalah tafsirkan, maka yakni yang dengan dua syarat tadi, ahli dan manhajnya lurus, yakni sastra balaghahnya dari bahasa Arab umpamanya, ya sekedar itu, maka tidak lebih dari itu. Maka ketika memang ya kita membutuhkan sedangkan tidak ada yang lainnya, maka itu